Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulur ya di channel Pokoknya Amis. Selamat bergabung bagi yang baru menemukan. Salam kenal ya, baru menemukan channel ini ya. Tetap sehat, tetap semangat. Oke, asik yo. Anak mikir cekelane. Iki ngono yo, congkoke tegek. Tak kayak gandulan lumayan kena gawe ceklan mic. Ya. Oke, ya wis, kayak guyonan rek ya rada gak sepaneng. Eh Kali ini di video ini saya akan membahas tentang umpan ikan gurami yang paling populer. Jadi nggak bahas akeh-akeh yos, yang paling sering digunakan gitu. Yang paling populer itu apa? Wis ngono ae yo, simaan sampai entek ya. Oh, dan sekalian tekniknya ya, teknik gimana cara memakainya dan strateginya. Tetap sehat, tetap semangat. Pokoknya Amis. Asik, anak congkok eteke. Duh, keren kan? Duh, enak. Timbangannya nyokelin yang kene gak mau wis ngene kan. Wow. Ya, babalah, dising-sing gak tuku. Gak apa-apa. Oke, kita kembali ke topiknya. Tentang kita bahas dulu tentang karakter ikan gurame ya. Ikan gurame itu saya nggak paham jenisnya macam-macam, ada gurame Jepun, ada gurame Jawa Barat itu apa ya? Bahas start apa wis aku nggak bahas itu, yang saya bahas tentang umpannya dan tekniknya. Eh kita tahu gurame itu binatang yang mudah stres ya. Mudah stres, pemalu ya bilang. Tapi karakternya predator deh. Karakternya suka menyikat barang yang di atas, makanya ke atas deh. Cahaya mungkin di tengah bisa, tapi seringnya yang di atasnya dia ke atas nyambar, kayak kan gabus yang gerak di atasnya dia disambar. Makanya umpan-umpannya rata-rata makanya di atas. Dan tergolong omnivora ya. Gurame itu omnivora, jadi hewan dan tumbuhan. Umpan gurame yang paling populer yang pertama kali adalah jangkrik. Jangkrik yang masih muda itu, yang belum keluar itu boleh ya, yang jangkrik bebas. Tapi yang kebanyakan yang jangkrik-jangkrik yang masih muda ya. Celundul lek basa Surabaya, basa daerah Anda. Atau sebangsa jangkrik. Sebangsa jangkrik, atau ada yang bilang orong-orong ya boleh. Atau binatang walang, itu sebuah serangga lah. Boleh, tapi yang paling populer itu kan sulit carinya. Kalau walang yang daerah Anda ada ya nggak masalah. Tapi kalau yang paling umum yang mudah didapat itu yang populer namanya jangkrik. Jadi kenapa saya ngomong populer, karena mudah untuk didapat. Kalau orong-orong atau belalang itu sulit carinya. Daerah-daerah tertentu ada, itu juga bisa. Tapi yang paling populer adalah jangkrik. Dan kalau bisa masangnya jangan sampai mati ya. Dia kailnya itu boleh kalau nancepin jangan sampai mati. Kalau dia udah lama nggak digondol, ganti yang fresh, yang baru. Jadi gurame mintanya yang masih hidup atau diikat, dicancang, boleh pakai benang gitu. Itu yang oke. Yang kedua, umpan ikan gurame yang paling populer ya adalah ulat pisang, atau bahasa Surabaya ulat bumbung ya. Ini ada gambarnya mana itu ya. Dia ulat bumbung, ulat dari kupu-kupu yang bertelur di dalam daun pisang, dia menggulung. Nah, itu biasanya orang ditaruh di bumbung yang dijual itu, ada banyak di pasaran, di toko-toko pakan burung biasanya. Ataupun ulat-ulat kandang juga bisa, tapi durasinya kalah dengan ulat bumbung ini. Ini yang paling populer. Meskipun ulat-ulat lainnya bisa, tapi yang paling mudah didapat itu ulat pisang atau ulat bumbung. Ulat daun pisang biasanya orang-orangnya. Itu juga rame pakai ulat-ulat daun pisang. Oke, itu yang berikutnya. Yang ketiga itu adalah umpan yang dari serangga juga ya, namanya kroto ya. Kroto itu berbagai macam ya, ada yang besar-besar boleh, yang telurnya itu yang putih. Dia ada yang diramu pakai kanji, itu yang dibikin kayak umpan putih boleh, langsung pakai dicocol sama pelet juga ada, atau yang kroto aja diikat dengan kailnya ada.
Di kroto diseset gitu ke kailnya, diikat dengan benang. Ada yang seperti itu. Itu malah mudah, nggak ribet itu. Pakai langsung kroto diseset gitu aja. Kalau nggak paham seset ya langsung tancepin ke telur rang-rangnya itu, telur krotonya itu. Nah itu biasanya itu. Oke, itu umpan yang ketiga yang paling sering digunakan. Nah ini yang keempat. Nah, ini agak sedikit keluar dari hewani ya. Ini adalah botani ya, tumbuh-tumbuhan. Wih keren kata-katanya. Adalah dedaunan ya. Memang jarang saya menemukan, tapi saya pernah lihat banyak juga untuk tempat-tempat namanya dari daun kangkung. Biarpun ada juga yang daun sente ada, atau daun singkong ada, tapi yang paling sering saya dapatin itu pakai daun kangkung untuk mancing. Jangankan untuk gurame ya, nila pun mau, numjair, tombro, ada yang pakai itu bader, daun kangkung. Carinya ya digulung ya, di blender gini, terus kailnya ditancapin, dijahitnya kan di kailnya itu dijahitkan gitu. Jadi digulung, di blender gini, daun kangkungnya dijahit, masukin ke dalam kailnya. Itu biasanya gitu. Dan ngebomnya pakai kangkung juga. Itu yang keempatnya. Oke, dari 4 umpan yang saya bahas tadi ya, biarpun di tempat-tempat Anda ada yang banyak sebenarnya umpan-umpan yang dipakai di tempat daerah-daerah, ada yang dari buah-buahan kelapa sawit, ada juga dari dedaunan, daun sente, daun apa itu yang mengkudu, daun itu pun kalau saya kan membuatnya survei ya, jadi yang paling sering digunakan. Jadi setiap orang saya tanyakin yang sering digunakan itu apa tadi. Biarpun tempat lain ada yang pakai itu juga banyak. Jadi bukan berarti yang 4 ini yang wajib, enggak. Ini yang sering digunakan. Jadi pertama itu jangkrik, ulat bumbung, terus kroto dan daun kangkung itu. Itu yang porsi surveinya banyak yang dipakai. Biarpun tempat-tempat Anda ada umpan pakai dele itu juga ada di Jogja itu, yang di mana itu saya pernah lihat, atau yang pakai umpan-umpan roti juga ada. Tapi ini yang saya bahas yang paling populer. Oke. Kali ini yang saya bahas adalah tekniknya tentang gurami ya. Jadi kita sekalian bahas tentang bagaimana kita mancing ikan gurami di kolam harian. Sekalian kita bahas tip-tipnya dan strateginya. Oke, tidak jauh beda ya dengan tip-tip ikan patin dan tombro atau yang lainnya. Gurami justru lebih mudah stres ya, mirip bandeng. Ketika dia dilepas ke kolam itu, tempat yang paling favorit buat berkumpulnya ikan gurami itu berlawanan dengan patin atau tombro yang panas. Dia cari yang dingin, yang teduh, atau yang banyak air gelembungnya atau kincir-kincirnya itu. Biasanya kalau kolamnya itu ada kincirnya di tengah-tengah, dia di situ. Kalau kolamnya meluas ya, plengsengan, atau kolamnya itu nggak ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali, tengahnya kincir, biasanya di tengah-tengah situ. Tapi kalau kolamnya luas ada tumbuh-tumbuhan, dia akan neduh di bawah pohon-pohon, atau di bawah kalau ada gubuknya atau sesek itu pinggirnya ada, di situ dia minggir-minggir. Dia akan mencari tempat yang dingin. Dia akan cari tempat yang dingin ya. Makanya teknik mancing gurami itu beda, berlawanan dengan mancing patin sama tombro gitu. Jadi kalau mereka cari yang panas, kita cari yang dingin. Nggak bisa sama. Konsentrasi nggak bisa. Anda cari patin sama gurami, konsentrasi ini canggih nggak masalah, satu patin satu gurami. Tapi kalau ketika ini patin dongak, hilang setik. Tapi nggak apa-apa, kadang ada yang seperti itu bisa. Tapi setahu saya gurame itu cari yang tempat lokasi yang paling dingin atau tempat yang gelembung airnya banyak. Oke, gitu ya. Yang kita bahas kedua strateginya adalah tekniknya ya. Gurame itu makanya ke atas. Ke atas. Mirip predator ikan gabus ya. Semua yang ada di atas dia akan sambar. Makanya pelampung sama kail itu cuma jaraknya antara 10 cm ya. Ini pelampung, ini kail, kurang lebih 10 cm lah. Ya 15 sampai 10 cm, 10 sampai 15 cm, sorry. Itu enggak terlalu panjang. Dia di atas. Biasanya gitu. Dia makanya ke atas atau melayang.
Biasanya gitu. Dia nyerang ada yang ada di atas. Makanya kita mancingnya gantung lah, ngarani melayang, teknik melayang. Ya gantung lah, mesti gerak-gerak gini. Dan digerak-gerakkan terus supaya kan itu kalau ada yang bergerak dia akan sambar. Untuk mata kail ukurannya ya, kalau kita kenal dulu ya, gurami itu ikannya yang dagingnya gede ya, tapi kita tahu mulutnya kecil. Nah, kalau kita pakai ukuran yang gede, ini sulit untuk masuk. Tapi kalau sekali masuk enak cepot ya, lepas-lepasnya gampang. Tapi lebih baik pakai ukuran yang kecil ya. Biasanya kalau saya banyak teman-teman itu pakai yang tipe Maruso D itu antara nomor 8 sampai 10, 8, 9, 10. Tipe Maruso. Atau tipe Ishiyama yang gak tebal itu tipe kecil ya antara 5, 6, 7 lah, 5, 6, 7 untuk sampai ukuran setengah kilo berani ya. Tebel kalau Ishiyama 1 kilo up berani, tebel karena kailnya kecil. Cuma resikonya dia akan telak masuk ke tenggorokan, berarti kita harus bawa sogok gitu. Kita bawa sogok, resikonya itu kalau kecil. Kalau beda besar itu biasanya pakai Cino ya. Kalau Cino aku pakai 1, 2, 3. Nanti ada gambar ya. Tipe Ishiyama sendiri, Marsude, Cino. Tipe-tipe untuk ikan gurami. Dan ini biasanya kecil ikan gurami. Beda dengan patin sama bawal ya gede-gede. Kalau tombro, nila itu kecil-kecil. Sama dengan gurami, lebih sama, speknya sama. Dan tekniknya tadi seperti tadi menggantung di atas. Kita bahas tentang strateginya yang kolam harian lepas ya. Maksudnya pelepasan sama sebenarnya. Ini kolam gurami yang dilepas hari itu persentasenya ya nggak sampai 40% ya. Dari ikan 100% dilepas, 25% lah yang akan nyamber di situ. Karena ya kita tahu ya masih stres, ya dia masih belum familiar. Harap kita maklum. Yang dapat ya nggak semua rata dari pelepasan itu. Cuma kita tetap berusaha ya apa caranya mendapatkan hasil. Dengan strategi Anda kalau tempat kolamnya yang tadi strateginya ada kincirnya ya wis lompat ke kincir ya. Jangan sampai masuk kincir, bulat kok. Kadang biasanya ada pipanya gitu ya, dia di dalam pipa gantung di pipa ya gitu, ada gitu. Atau di dekat pipa, tapi resiko masuk kincir. Atau tarik mundur ke depan Anda ada kalau ada dek itu ya, ada gedek bambu atau tempatnya yang masih rumbu ada daun-daunan, bisanya di situ di bawah pohon gitu. Kalau plengsengan ya wis gantung dekat Anda yang cari yang teduh. Ada tutupnya gini sosorane teduh deh, bayang-bayangannya tutupan itu ada. Kalau pagi di situ terlihat bayangan sosorannya itu di situ, biasanya ngumpul di situ. Nanti ganti matahari pindah geser sana yang dingin, ikannya ganti situ. Jadi yang kalau pagi ada bayangan dari bayang-bayang penutup atasnya itu di mana? Di situ, yaitu tempat pertama kamu sana. Ketika matahari gerak, sosorane bayangannya pindah ke arah barat, ya di situ nanti guraminya jalan ke situ. Jadi cari yang dingin deh, nggak mau yang panas, ya itu. Jadi ya semoga-moga dapat, karena memang kalau ikan baru memang gitu, resiko. Cuma kita berusaha lah, sampai putus asa. Bukan kita nggak tetap kita harus berusaha dengan segala macam cara. Yang penting udah tahu ilmunya, sudah tahu strategi bahwa kalau ikan pelepasan resiko lek wade gak oleh ya iso cocok gelo. Sing ikhlas, sing lega. Ngono ae. Wis ngono ae dulur ya, tetep semangat ojo galo ning kolam gale iwak. Tetep belajar, padha belajar karo aku. Pokoknya amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.